bahwa pendidikan tetap bisa berlangsung untuk tatap muka. Mengapa harus tatap muka? Akhlak yang paling utama diadakannya pendidikan. Yang penting kita doakan Al-Habib Rizik sehat dan bisa merealisasikan mimpinya tentang revolusi akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Segala puji milik Allah, zat yang telah menciptakan alam semesta, zat yang telah memberikan kenikmatan berupa ilmu kepada kita, baik itu ilmu berupa ilmu agama ataupun ilmu berupa ilmu dunia atau ilmu umum. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kesempatan ini alhamdulillah di malam hari Al-Fakir selesai melaksanakan live streaming kajian Al-Hikam setiap malam Selasa, dan Al-Fakir langsung mengajak teman Al-Fakir untuk membuat video ini. Dibuatnya video ini atau dibuatnya konten ini, Al-Fakir ingin menyampaikan tentang pendidikan. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Fakir tidak punya channel, Al-Fakir tidak punya link untuk menyampaikan ini suara, tapi mudah-mudahan Al-Fakir berharap hadirin bisa menyampaikan ini kepada orang yang bersangkutan. Itu Al-Fakir sampaikan kepada khususnya Menteri Pendidikan, Bapak Nadhim Makarim. Al-Fakir menyampaikan tentang pendidikan. Begini Pak, pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap manusia, dan itu juga sudah diatur dalam undang-undang. Terkait adanya pandemi, Al-Fakir meminta dan Al-Fakir akan menyarankan kepada Bapak Menteri Pendidikan bahwa apakah tidak ada cara lain selain metode daring untuk pembelajaran sekarang, terutama sekolah dan universitas. Bukankah kalau kita melihat negara Jerman, sama pandemi, tapi negara Jerman tetap melakukan pendidikan. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika Bapak adalah seorang bapak yang menaungi pendidikan, saya berharap, Al-Fakir berharap bahwa pendidikan tetap bisa berlangsung untuk tatap muka. Mengapa harus tatap muka? Al-Fakir bacakan dalam kitab Ta'lim, "I'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafa'u bih illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustadzi wa tauqirihi." Para pelajar atau santri, murid, tidak akan memperoleh ilmu dan tidak akan mendapatkan mengambil manfaatnya. Tidak akan memperoleh ilmu dan tidak bisa mengambil manfaat itu ilmu tanpa mau menghormati ilmu dan guru. Jadi dari pernyataan ini Al-Fakir berharap bisanya ada tetap muka untuk belajar. Mengapa? Karena untuk menghormati ilmu dan menghormati guru susah. Ilmu nyampe kepada siswa itu nyampe kepada santri itu karena adanya tatap muka. Adanya sangkutan suara hati si guru kepada siswa, kepada murid. Itu bisa lebih bagus. Dia tidak bisa mengambil manfaat. Yang kedua, Al-Fakir juga menukil perkataan Al-Qadi Fahrudin. Ngasih di kitab yang Al-Fakir baca,
ta'limu ta'lim, wa kana yaqul innama wajadtu hadzal ma'siba bihurmatil ustadzi fa inni kuntu akhdumu ustadzil qadiya Aba Yazidal Dabusi wa kuntu akhdumuhu wa atbahu ta'amahu wa la aqulu minhu. Kata Al-Qadi, beliau berkata, aku mendapat kedudukan ini karena aku menghormati guruku. Kedudukan kehormatan itu bisa diperoleh karena menghormati guru, tidak hormat seperti ini. Abi Yazid Ad-Dabusi, jadi menghormati gurunya itu Abi Yazid Ad-Dabusi. Aku selalu melayani beliau. Ilmu itu bisa nyampe dengan melayani guru seorang murid itu. Memasak masakannya, dan aku tak pernah ikut makan bersamanya. Memberikan penghormatan, memasak masakannya, meskipun tidak ikut tidak ikut makan. Jadi, apakah tidak ada cara lain untuk tatap muka ketika belajar, wahai Bapak Menteri? Mengapa Al-Fakir sampaikan ini? Karena Al-Fakir juga seorang guru. Jika seandainya ada siswa 36, karena Al-Fakir rata-rata mengajar 36 siswa, 36 murid. Untuk tatap muka bisa tidak kalau dengan cara kita mendatangkan siswa di lapangan sepak bola terbuka, jaga jarak tidak apa-apa. 36 jaga jarak pakai mikrofon, pengeras suara, yang penting siswa bisa bertatap muka dengan guru. Jadwal bisa diatur, atau cara lain mungkin dengan menutup jalan, perboden jalan. Kita ajak juga para relawan untuk menutup jalan. Kita adakan pembelajaran, kalau tidak boleh di ruangan, di jalan. Supaya siswa bisa bertatap muka dengan guru. Dengan metode daring ini, kemungkinan besar siswa lebih susah. Karena sebelum ada pandemi ini, permasalahan utama di sekolah, di pondok pesantren tidak, insya Allah, di sekolah itu masalah handphone. Siswa belajar main handphone. Apakah itu pembelajaran tidak rusak? Sekarang pembelajaran daring bisa lewat handphone, bisa lewat, siswa lebih akan tergoda kepada game. Siswa akan lebih tergoda kepada perkara-perkara yang lain yang ada di handphone. Atau cara lain apa gitu. Dengan cara yang lain, insya Allah Al-Fakir, teman-teman guru, teman-teman ustadz yang lain pun akan ikut membantu merealisasikan. Yang penting siswa bisa bertatap muka. Agar apa bertatap muka? Akhlak daripada siswa dan murid menjadi bagus. Budi pekerti di bawah akhlak. Akhlak yang paling utama. Diadakannya pendidikan bukan karena pintarnya. Bukan berharap dia pintar. Dengan metode daring, dengan autodidak, mungkin siswa lebih pintar. Bahkan kalau masalah pintar Google, Pak Menteri. Daripada siswa. Masukkan kata kunci, ketemu di Google. Tapi akhlak susah jika tidak bertatap muka. Al-Fakir teringat masalah akhlak tentang Habibana Al-Habib Rizik bin Muhammad bin Hussein bin Shihab. Habib Rizik tentang revolusi akhlak. Al-Fakir melihat video, wartawan bertanya, Bib, tolong komentarnya. Apakah Habib tahu Syekh Ali Jaber meninggal? Beliau tidak menjawab apa-apa. Beliau hanya mengatakan, revolusi akhlak dengan akhlak. Revolusi akhlak dengan akhlak. Revolusi akhlak dengan akhlak. Sampai tidak terlihat lagi di video. Memang akhlak yang harus kita perbaiki. Kita doakan Al-Habib Rizik bin Hussein bin Shihab, semoga beliau sehat walafiat, semoga beliau dijauhkan dari bencana dan dijauhkan dan bisa segera selesai kasus yang dikasuskan, gitu maksudnya, bukan kasus yang dikasuskannya bisa segera selesai
bisa keluar beliau menghirup udara bebas. Dan jika kita adalah seorang pecinta beliau, maka jaga beliau. Salah satunya mengapa Al-Fakir katakan jaga, karena beliau kemarin tersebar video Al-Habib Rizik ditendang ketika masuk mobil. Itu sudah diklarifikasi oleh pengacaranya bahwa beliau tidak ditendang. Jadi sudah aman. Yang penting kita doakan Al-Habib Rizik sehat dan bisa merealisasikan mimpinya tentang revolusi akhlak. Baik, hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi kepada Bapak Menteri Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, apakah tidak ada cara lain selain metode daring untuk bisa bertatap muka antara siswa dan guru, supaya akhlak si siswa itu lebih terarah? Bukankah akhlak yang paling utama diadakannya pendidikan? Kami para guru, kami para asatidz siap membantu program Kementerian Pendidikan jika memang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Yang penting, Pak, tatap muka. Mungkin itu yang Al-Fakir sampaikan. Yang pertama, kepada Bapak Menteri Pendidikan, segera cari solusi yang lain selain metode daring. Yang kedua, kita doakan para habaib, para ulama, semoga beliau-beliau sehat, yang masih hidup, sehat walafiat, bisa membimbing umat menuju jalan yang diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemarin para alim, para ulama meninggal dunia, kita doakan semoga mereka mendapat tempat tertinggi di sisi Allah beserta baginda Rasul Muhammad SAW di Jannatul Firdaus. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.